Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah dengan NPM 0661212115. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber data dalam farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi sendiri yaitu ilmu mengenai penggunaan obat dan efek obat dalam populasi yang besar. Selain itu juga, studi ini berguna untuk membandingkan ruang lingkup dengan bidang terkait seperti klinik, komunitas, dan farmasi sosial, juga memperkirakan kemungkinan dan besarnya efek yang menguntungkan pada populasi atau kemungkinan dan besarnya efek samping pada populasi tersebut. Sebagai contoh, program kesehatan masyarakat perlu mengukur risiko dari obat-obatan yang mereka gunakan untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan penggunaan, serta untuk menemukan masalah karena kesalahan pengobatan dan obat-obatan berkualitas buruk. Sumber data dalam farmakoepidemiologi memiliki kegunaan untuk memperoleh informasi secara optimal dari subjek yang diteliti. Informasi ini kemudian dapat diintegrasikan tergantung pada pemahaman menyeluruh tentang data dan metode analisis. Misalnya, mengintegrasikan dan menyeimbangkan hasil uji klinis yang berhubungan dengan manfaat dan hasil studi farmakoepidemiologi yang kemudian berkaitan dengan risiko. Pada materi sumber data ini, kita akan membahas tentang pokok bahasan, jenis-jenis sumber data, dan tujuan. Pokok bahasan yang akan digunakan yaitu untuk memperoleh informasi dari subjek yang akan diteliti. Kemudian jenis-jenis sumber data, ada pelaporan langsung, database pelayanan kesehatan, catatan medis, rekam medis, survei nasional, dan pemantauan resep. Kemudian tujuannya yaitu untuk mendapatkan perbandingan kerugian dan keuntungan dari setiap sumber dana yang diperoleh. Pokok bahasannya, sumber data dalam farmakoepidemiologi yang dicari menunjukkan beberapa jurnal dan artikel ilmiah. Dalam sumber data terdapat kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dari artikel dalam jurnal ilmiah yang digunakan antara lain yaitu artikel dan jurnal ilmiah naskah publikasi internasional 10 tahun terakhir. Adapun kriteria eksklusi dari artikel dan jurnal yang tidak lengkap atau tidak membahas mengenai tema sumber data farmakoepidemiologi. Pemilihan sumber data tergantung pada jenis studi farmakoepidemiologi yang direncanakan. Ada beberapa sumber data yang dapat digunakan, mulai dari prospektif pengumpulan data untuk penggunaan data yang sudah ada, seperti dari data uji klinis yang dilakukan sebelumnya atau database dalam cakupan yang lebih luas. Kemudian di sini ada laporan langsung, di mana ini merupakan salah satu dari sumber data. Sumber data yang mendasar pada pelaporan langsung ini untuk post marketing pharmacovigilance. Bagaimana tren pelaporan langsung ini berubah dari waktu ke waktu? Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi awal sinyal perumusan hipotesis. Yang kedua yaitu database pelayanan kesehatan menggunakan abstrak data primer untuk mengidentifikasi data yang diperoleh dari database kesehatan yang besar. Kemudian ada catatan medis dan rekam medis. Catatan medis ini menggunakan data yang sudah ada. Komponen utama survei ini yaitu struktur, data, dan fungsi. Langkah-langkah dalam survei ini adalah scanning strategi, review strategi, dan ekstraksi data. Kemudian yaitu ada rekam medis, yaitu pencatatan data medis secara elektronik dan terintegrasi. Salah satu aplikasinya untuk mengidentifikasi subjek untuk hubungan genom. Terakhir ada pemantauan resep. Dalam studi pemantauan resep ini, jangka waktu minimal 6 bulan biasanya digunakan antara pemberitahuan atau notifikasi dari resep yang dikeluarkan dan pengiriman lembar hijau. Hal ini memungkinkan waktu pasien untuk memiliki resep ditiadakan, meminum obat, dan melaporkan peristiwa yang mungkin terjadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.